Annyeong, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sofia Trinawati Siburian dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stambuk 2020 Reguler D. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ibu dosen saya, Ibu Sri Mustika, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan filosofi hybrid learning or blended learning. Yang pertama yaitu pembelajaran hibrid ataupun hybrid learning. Pembelajaran hibrid adalah proses akuisisi pengetahuan dan keterampilan atau berpusat pada peserta didik yang dipupuk oleh desain instruksional yang mengintegrasikan digital atau internet dan mobile, dicetak, direkam, dan kemudian kegiatan kelas tatap muka tradisional dengan cara yang terencana, pedagogis yang berharga, kemudian memfasilitasi siswa untuk mengarahkan sendiri proses belajarnya dengan memilih metode dan materi pembelajaran yang tersedia yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individualnya yang berorientasi untuk mencapai tujuan pembelajaran kurikulum. Sedangkan pengertian blended learning yaitu sesuai dengan makna katanya yaitu mencampurkan. Jadi pembelajaran campuran harus dipandang sebagai pendekatan pedagogis yang menggabungkan peluang efektivitas dan sosialisasi kelas dengan kemungkinan pembelajaran aktif yang berteknologi ditingkatkan dari lingkungan online dan bukan rasio modalitas pengiriman. Soal yang kedua yaitu jelaskan mekanisme hybrid learning. Nah, melalui model pembelajaran yang tepat yaitu hybrid learning memadukan pembelajaran tatap muka dengan teknologi komputer dan internet. Hybrid learning memfasilitasi siswa untuk mendapatkan bahan-bahan untuk kegiatan pembelajaran melalui internet. Guru juga dapat memantau kegiatan siswa melalui internet. Soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pembelajaran konvensional dengan blended learning. Pembelajaran konvensional yang pertama, pembelajaran tergantung kepada kemampuan pengajar, kemudian sumber belajar terpusat di sekolah, kemudian pengajar sebagai sumber ilmu, belajar terkendala masalah ekonomi, jarak, ruang, dan waktu. Kemudian perlu sarana dan prasarana belajar yang memadai serta sumber daya manusia pengajar yang memahami benar setiap ilmu yang diajarkan. Sedangkan pembelajaran blended learning yaitu pembelajaran tidak tergantung kepada pengajar. Sumber belajar banyak tersedia dan mudah diakses, contohnya dari internet. Kemudian pengajar hanya sebagai mediator ataupun pembimbing. Selanjutnya, belajar dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun tanpa terkendala ruang dan waktu. Kemudian yang terakhir, perlu kesiapan kebijakan, infrastruktur, dan pengguna internet. Kemudian soal yang keempat yaitu apakah masih perlu dilakukan blended learning apabila masa pandemi COVID-19 berakhir? Menurut saya tidak perlu karena bagaimana cara guru tersebut untuk membuat sedemikian rupa siswa tidak bosan itu sangat kurang. Contohnya seperti membuat sedikit lelucon untuk selingan ketika waktunya kita daring. Kemudian menggunakan media komunikasi jarak jauh sehingga para siswa ataupun peserta didik dapat mengetahui sejauh apa yang dipahami materinya, itu sangat kurang. Kemudian tidak terlalu cepat menjelaskan dan tidak terlalu membebani dengan tugas yang jauh dari materi. Soal yang terakhir yaitu jelaskan satu mata pelajaran yang Anda aplikasikan menggunakan hybrid learning. Contohnya, metode pembelajaran hybrid learning itu tadi adalah gabungan pembelajaran tatap muka ataupun konvensional dengan pembelajaran e-learning yang diharapkan mahasiswa menguasai konsep materi maupun keterampilan gerak dalam perkuliahan. Contohnya yang pertama adalah mata kuliah Filsafat Pendidikan, di mana mata kuliah Filsafat Pendidikan kadang menggunakan sistem tatap muka dengan menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Terkadang kita juga menggunakan aplikasi yang lain seperti Google Classroom untuk melakukan daring. Itulah tadi 5 pertanyaan dari Ibu Sri Mustika. Terima kasih sebelumnya Ibu. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi.